Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasul. Saya di kelas 1 MUN Madrasah Malimin Malimat Pondok Pesantren Nazatul Tulab Rajan Jamplong Sampang. Saya di sini akan menjelaskan bab air. Adapun air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu ada 7. 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air sumber, 6. Air salju, 7. Air embun. Dan air yang 7 ini dibagi menjadi 4 bagian. 1. Air suci yang mensucikan tidak makruh penggunaannya, yaitu dinamakan air mutlak. 2. Air suci yang mensucikan yang makruh penggunaannya untuk badan tapi tidak makruh untuk mencuci pakaian dan lain-lainnya, yaitu dinamakan air musammas. Yang dinamakan air musammas, air yang dipanaskan di bawah matahari. Ini saya akan memberikan contoh air musammas. Di sini saya menggunakan logam. Air musammas adalah air yang ditampung oleh besi atau logam, lalu dipanaskan di bawah matahari, yaitu dinamakan air musammas. Dan hukumnya makruh bila digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Akan tetapi kalau air yang ditampung dengan besi atau emas, itu tidak dinamakan air musammas. Adapun cara menghilangkan kemakruhannya air musammas, kalau seandainya airnya berubah menjadi dingin, maka hilanglah kemakruhannya. 3. Air suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu dinamakan air mustakmal. Adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas dan air yang berubah sebab perkara yang mencampurinya tidak alami seperti sampo, sabun. Di sini saya akan memberi contoh air mustakmal. Ini contohnya air mustakmal. Ini air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Ini dihukumi air mustakmal. Karena kenapa? Karena air ini tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti teh dan minuman-minuman ini. Ini bisa diminum, tapi ini tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis atau mensucikan. Dan odol. 4. Air najis. Air najis adalah air yang terdapat najis dan kurang dari 2 kullah atau air yang mencapai 2 kullah lalu berubah sebab najis tersebut. Adapun ukuran 2 kullah yaitu 500 kati berbudak menurut pendapat yang paling sahih. Apa ada yang tidak paham dengan penjelasan saya? Apa ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ini? Ada berapakah yang dapat digunakan untuk bersuci? Air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu ada 7. 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air sumber, 6. Air salju, 7. Air embun. Dan air yang 7 ini dibagi menjadi berapa? Air yang 7 ini dibagi menjadi 4 bagian. 1. Air mutlak, 2. Air musammas, 3. Air mustakmal, 4. Air najis. Apa yang dinamakan air mutlak? Air yang mutlak adalah air yang suci yang mensucikan tidak makruh penggunaannya. Contohnya air yang mencapai 2 kullah yang tidak terkena barang najis. Apakah air sungai itu dinamakan air mutlak? Air sungai itu dinamakan air mutlak karena airnya mencapai 2 kullah dan itu juga airnya lebih dari 2 kullah. Apakah yang dinamakan air musammas? Air musammas adalah air yang suci yang dapat mensucikan, makruh bila digunakan untuk badan tapi tidak makruh bila digunakan untuk mencuci pakaian dan lain-lainnya. Dan gimana caranya bisa dinamakan air musammas? Caranya bisa dinamakan air musammas, misalnya ada air yang ditampung dengan besi atau logam lalu dipanaskan di bawah matahari, yaitu dinamakan air musammas. Apa air yang dicampur dengan besi dan logam
bisa digunakan untuk bersuci. Air yang ditampung dengan besi atau logam tidak bisa digunakan untuk bersuci karena airnya hukumnya tidak bisa mensucikan. Apakah air yang ditampung dengan emas dan perak itu juga dinamakan air musammas? Air yang ditampung dengan emas dan perak itu tidak dinamakan air musammas. Yang dinamakan air musammas air yang ditampung oleh besi atau logam. Dan gimana caranya menghilangkan keluhannya air musammas? Adapun cara menghilangkan kemakruhannya air musammas, kalau seandainya airnya menjadi dingin, maka hilanglah kemakruhannya air musammas. Apakah yang dinamakan air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air mustakmal air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Dan berapa ukuran dua bulan itu? Ukuran dua kullah adalah 500 kati Baghdad menurut pendapat dan paling sahih. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.